Alrighty, hey Eco Generation, apa kabar teman-teman semuanya di minggu kedua bulan Juli ini? I hope you guys dalam keadaan yang sehat-sehat aja dan pastinya selalu bersama-sama dengan Tuhan dan tetap semangat walaupun dalam ibadah online dan hey walaupun ibadah secara onsite juga ya hey kita selalu pastinya harus semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan hey bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari anugerah bagi setiap kami. Hari di mana Tuhan kasih-Mu tercurah begitu besar dalam kehidupan kami dan kami bersyukur olehnya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So, masih dalam bulan healthy relationship with God, hubungan yang sehat dengan Tuhan. Hari ini saya kasih judul pesan saya yaitu Why Not Jesus? Kenapa enggak Tuhan Yesus? Karena kalau kenapa iya Tuhan Yesus, banyak sekali udah khotbah-khotbah yang disampaikan gitu ya. Karena Tuhan Yesus penyelamat kita, karena Tuhan Yesus penolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan lain sebagai macamnya. Dan saya masih banyak menemukan alasan-alasan kenapa orang tidak memilih Tuhan Yesus. So itulah kenapa saya ingin menyampaikan pesan ini kepada teman-teman semuanya, why not Jesus? Kenapa enggak Tuhan Yesus? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar daripada alasan-alasan kenapa sih orang enggak mau mengikut Tuhan Yesus. Ya. Dan tentunya dari alasan ini kita bisa belajar, kita bisa mengerti, dan mungkin kita juga adalah salah satu daripada beberapa alasan ini maksud saya. Alright, are you guys ready? Saya umpamakan Tuhan Yesus itu adalah sebagai sebuah hadiah. Ya, kalau kita menerima hadiah, karena itu kita ulang tahun, karena itu mungkin kita anniversary atau kita sedang merayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita diberi hadiah. Dan pasti kita senang, betul? Kita sukacita, kita bangga, kita sangat senang karena kita diberikan hadiah. Dan kita tidak mungkin menolak, kita bilang tidak, terima kasih, saya nggak layak menerima hadiah, saya nggak suka menerima hadiah, saya nggak mau dikasih hadiah. Pastinya akan aneh, right? Tapi hal ini tidak berlaku aneh ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus adalah sebagai hadiah bagi dunia ini. Tuhan Yesus adalah sebagai kado yang terindah bagi dunia ini karena kematiannya di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Itu adalah merupakan hadiah atau kasih yang terindah yang bisa kita terima. Tapi banyak orang yang bilang tidak, terima kasih, saya tidak mau percaya sama Tuhan, saya tidak bangga sama Tuhan Yesus, saya tidak sukacita karena Tuhan Yesus. Pokoknya saya menolak Tuhan Yesus, dan ini menjadi hal yang lumrah. Padahal kalau Tuhan Yesus adalah hadiah, harusnya hadiah itu menjadi hadiah yang berkesan bagi kita, hadiah yang paling indah bagi kita, right? Dan saya menemukan beberapa alasan, ya, mengapa orang-orang menolak Tuhan Yesus, ya. Dan inilah beberapa alasan kenapa orang-orang menolak Tuhan Yesus dan orang-orang, pokoknya tidak memilih Tuhan Yesus. Yang pertama, saya menemukan bahwa alasannya aku tidak membutuhkan Tuhan. Aku tak membutuhkan Tuhan. Ya, hidupku udah enak-enak aja tanpa Tuhan. Hidupku baik-baik aja tanpa Tuhan. Aku oke-oke aja sekarang, ya. Aku bahagia tanpa Tuhan, ya. Jadi, Tuhan bukan kebutuhan aku saat ini. Aku tidak membutuhkan Tuhan, ya. Tentunya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Ya. Saya ngerti betul apa yang sedang saudara pikirkan atau apa yang sedang kalian pikirkan ketika kalian bilang, aku tidak butuh Tuhan. Ya, mungkin karena kalian sedang dalam situasi yang penuh dengan kebahagiaan, situasi yang di atas, situasi yang pokoknya tidak ada sedih, ya, tidak ada down sama sekali, tidak ada masalah. Sepertinya, saya sedang on peak season. Saya sedang bahagia-bahagia sekali, bahkan tanpa Tuhan, saya bahagia. Tapi ada satu artikel yang saya pernah baca di internet, dan bagus sekali, saya pikir bahwa untuk kita ketahui sekarang. Dibilang begini, bahwa orang-orang yang sebenarnya mengejar kebahagiaan, mereka bukan mengejar kebahagiaan itu. Tetapi orang-orang yang mengejar kebahagiaan sebenarnya dari dalam hati mereka, yang mereka kejar adalah pengampunan. Wow, ini luar biasa sekali. Saya ulangi ya, jadi
Orang-orang yang sebenarnya mengejar kebahagiaan, itu bukan mereka kejar kebahagiaan, tapi yang sebenarnya mereka kejar adalah pengampunan. Tentunya pengampunan atas daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka lakukan dalam kehidupan dia. Pengampunan demi pengampunan ketika mereka on peak season. Pengampunan demi pengampunan ketika mereka mungkin selalu berada di situasi yang riuh, situasi yang riang, situasi yang gembira. Pokoknya, pesta setiap hari, tapi yang mereka cari bukan kebahagiaan daripada pesta itu. Justru yang mereka cari adalah pengampunan di balik atau setelah daripada suatu pesta berlangsung. Wow, ini menjadi make sense bagi kita bahwa artinya orang yang sebenarnya bilang saya nggak butuh Tuhan, saya bahagia tanpa Tuhan, artinya justru kita butuh Tuhan sekali. Dan saya senang kalau hari ini kamu bilang bahwa saya nggak butuh Tuhan, artinya dari dalam lubuk hatimu kamu butuh pengampunan Tuhan sebenarnya. Dari dalam hatimu kamu butuh kasih Tuhan sebenarnya. Karena saya lupa ini perkataan siapa, tapi ini perkataan yang sering saya dengar dari khotbah-khotbah, bahwa sebenarnya dalam lubuk hati kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ada satu titik kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun. Entah itu kebahagiaan dari dunia, entah itu pengakuan dari orang lain, entah itu kasih sayang yang daripada orang tua sekalipun, tapi hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, kalau kamu sudah bilang kamu tidak butuh Tuhan, saya tahu betul dalam lubuk hati kamu butuh kasih Tuhan. Kamu butuh pengampunan Tuhan. Dan hari ini kalau kamu bilang, saya bahagia tanpa Tuhan, saya tahu betul yang benar-benar dari dalam lubuk hati kamu butuh pengampunan atas daripada kebahagiaan kamu. Katakan amin. Saya akan bacakan satu ayat yang relevan dengan hal ini. Mazmur 130 ayat 3 yang sampai ke 4. Ini Mazmur dituliskan oleh pada Raja Daud pastinya. Dibilang begini, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jadi maksudnya seruan Daud ini, Mazmur Daud ini, dalam kata lain dia bilang bahwa begini, kalau Tuhan ingat-ingat terus kesalahan-kesalahan aku, maka siapa yang mau sama Tuhan? Tapi karena justru di dalam Tuhan ada pengampunan, maka semua orang mau mengikut Tuhan. Kira-kira maksud doa Daud adalah seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin yang hari ini kamu kejar adalah kebahagiaan dalam kehidupan kamu. And that's really okay kalau kamu masih mengejar kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Tapi perhatikan ini baik, yang jiwamu butuh sebenarnya adalah pengampunan daripada Tuhan. Lepas daripada kebahagiaan demi kebahagiaan adalah engkau butuh Tuhan yang maha kasih itu. Engkau butuh Tuhan yang penuh berlimpah dengan panjang sabar, penuh berlimpah dengan kasih setia, penuh berlimpah dengan pengampunan dalam kehidupan kamu. Katakan amin. Dan siapa kita jadi biji matanya Tuhan, maka juga siapa Tuhan sehingga dia bisa mengampuni benar-benar segala kesalahan dan dosa kita. Siapa kita sehingga Tuhan bisa pilih kita, maka siapa Tuhan juga yang benar-benar mengampuni setiap dosa-dosa kita. Hari ini sama-sama kita refleksikan, kalau kamu bilang aku nggak butuh Tuhan, maka sebenarnya itu adalah langkah awal di mana kamu bisa menerima pengampunan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kenapa orang tidak memilih Tuhan Yesus? Kenapa orang tidak mau memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan dia? Why not Jesus? Yang kedua, karena alasannya terlalu banyak yang harus ditinggalkan. Ya, karena tadi mungkin masih mau have fun, ya akhirnya aku nggak rela tinggalkan kebahagiaan. Aku nggak rela tinggalkan teman-teman aku. Ya, aku nggak rela tinggalkan hal yang asik ini. Ya, mungkin untuk para pejuang cinta beda agama nih, aku nggak rela kehilangan cinta aku. Right, karena pokoknya aku nggak rela kehilangan segala-galanya, ya karena terlalu banyak yang harus ditinggalkan untuk mengikut Tuhan. Tapi bolehkah saya mengingatkan teman-teman bahwa Allah itu mengasihi kita, ya Dia mengasihi dengan caranya, Dia mengasihi dengan yang berbeda yang pernah kita rasakan sebelumnya.
Dan ketika dia mengasihi kita, ia meminta kita hanya untuk meninggalkan hal-hal yang membahayakan kita sebenarnya. Jadi mungkin yang kita lihat sekarang banyak yang harus ditinggalkan, banyak yang harus dikorbankan, bahkan mungkin itu cinta yang harus dikorbankan sekalipun. Tapi percayalah, pada akhirnya kita akan mengerti sebenarnya bahwa yang kita tinggalkan itu sebenarnya hal-hal yang membahayakan bagi kita. Sebenarnya hal-hal yang kita mungkin nggak butuh dalam kehidupan kita. Ya, mungkin iya sakit, tapi pertama mungkin sekali saja sakit. Tapi percayalah, itu akan memberikan kelegaan kepada kita pada akhirnya. Karena Allah mengasihi kita. Lalu juga mungkin kamu bilang, aku nggak mau meninggalkan hal-hal yang enak ini, aku nggak mau meninggalkan hal-hal yang luar biasa ini. Pokoknya aku masih pengen nyaman. Tapi bolehkah saya ingatkan kepada teman-teman untuk remember the cross, bahwa salib itu bukan suatu hal yang nyaman. Salib itu ada sesuatu yang berat, sesuatu yang Tuhan Yesus tanggung di atas penderitaannya, dan itu bukan sesuatu yang nyaman sama sekali. Dan hari ini saya mau bilang bahwa apa yang kita tinggalkan sebenarnya itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. So, always remember the cross. Always remember bahwa ada seseorang yang menderita di balik kayu salib itu. Dan sebenarnya ketika kita meninggalkan segala-galanya, kita meninggalkan dunia ini, bukan kita yang menjadi korbannya, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi korbannya bagi kita. Katakan amin. Dan Roma 5 ayat 8, saya kira ini ayat yang merimain setiap kita untuk benar-benar kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Yaitu, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi benar-benar ayat ini berbicara kepada kita, justru ketika kita sedang tidak rela-relanya meninggalkan dosa kita, Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kita. Ketika kita sedang nyaman-nyamannya atas kehidupan kita ini, Tuhan telah mati secara tidak nyaman untuk kehidupan kita. Justru ketika kita bilang, saya tidak rela meninggalkan pertemanan ini, saya tidak rela meninggalkan cinta ini, saya tidak rela meninggalkan orang-orang yang saya kasihi, Tuhan Yesus sudah mati untuk kehidupan kamu. So, hari ini saya kira mengingat pengorbanan Tuhan Yesus membantu kita mengerti betul sebenarnya apa yang kita tinggalkan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Katakan amin. Lalu alasan yang ketiga yang saya sering dengar juga, kenapa orang tidak memilih Tuhan Yesus, why not Jesus? Karena aku tidak cukup baik. Dibilang bahwa kayaknya aku kurang cukup ya, aku kurang layak ya, kayaknya aku nih kurang deh, pokoknya kayaknya enggak lah, kayaknya aku nggak bisa deh ikut Tuhan Yesus, kayaknya aku tuh nggak layak banget, aku adalah orang yang paling berdosa di dunia ini, dan lain sebagai macamnya. Tapi hari ini saya mau bilang, tidak ada seorang pun yang cukup baik. Tetapi itulah justru alasan kenapa Tuhan Yesus hadir di dunia ini, untuk memberikan kita pengampunan dosa. Tidak ada satu orang pun yang layak dikatakan. Bangsa Israel dalam perjanjian lama gagal memenuhi perjanjian Allah dengan manusia. Tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang berkenan kepada Tuhan, katanya. Dan sampai hari ini, tidak ada manusia pun yang berkenan kepada Tuhan harusnya. Tetapi dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi tebusan bagi semuanya itu. Itulah kenapa Allah Bapa di surga mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, supaya menebus setiap kesalahan kita. Supaya menebus setiap hal-hal yang membuat kita justru tidak merasa berkenan itu tadi. Katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 9, justru dibilang, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Harusnya cukup kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bergemegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9 bilang itu. Mungkin buat teman-teman yang hari ini merasa kayaknya aku nggak layak, kayaknya aku nggak cukup baik, kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya aku kurang nih, dan lain sebagainya macamnya. Saya juga mau kasih statement bahwa God doesn't call the qualified. He qualified the call. Tuhan tidak pernah memanggil yang layak,
tetapi justru dia melayakkan orang-orang yang dipanggilnya. Contoh-contoh di Alkitab banyak, bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan tetap pilih mereka, tetapi Tuhan tetap memanggil mereka, Tuhan tetap ingin memakai mereka. Daud, dia adalah seorang pezina, dia adalah seorang yang berzina dengan Batsheba, bahkan dia merancangkan hal yang jahat untuk bisa berzina dengan Batsheba. Musa, dia orang yang gagap, tidak pandai bicara, tidak bisa bicara sama sekali. Orangnya kalau di depan umum dia tidak bisa berbicara. Yakub, dia orang pencuri, dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau dengan semangkuk sup kacang merah. Dia tukar hak kesulungannya itu supaya dia bisa mendapatkan hak kesulungan daripada ayahnya. Paulus, dia adalah seorang pembunuh orang Kristen. Dia membunuh orang Kristen dan hatinya berkobar-kobar sekali untuk membunuh setiap pemberita-pemberita Injil pada zaman itu. Yusuf, dia difitnah, dibuang ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya karena merasa dia adalah orang yang sombong, karena merasa dia adalah orang yang punya mimpi, punya visi pada Tuhan. Dia dibuang, difitnah sama saudaranya, dijual ke tanah Mesir. Tapi lihat semua tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi, mereka tetap dipakai Tuhan, dan bahkan namanya ditulis dalam Alkitab, artinya mereka mencatatkan sejarah. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan namanya dicatatkan dalam Alkitab. Itu menunjukkan bahwa kisah hidup mereka adalah kisah hidup yang luar biasa. Hari ini, kalau mungkin kamu merasa nggak layak, kamu mungkin merasa nggak cukup baik, kamu mungkin merasa nggak cukup untuk Tuhan, saya percaya itu juga adalah langkah awal, di mana kamu justru harusnya berserah. Justru dalam kelemahan kamu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan ingat ini, di dalam kitab kehidupan di sorga nanti, namamu juga akan dicatatkan dalam sejarah. Bahwa kamu yang mungkin merasa tidak cukup baik, satu hari nanti kamu mengerti betul bahwa pengorbanan Tuhan besar bagi kamu, dan nama kamu dicatatkan dalam buku kehidupan. Katakan amin. Yang terakhir, alasan kenapa orang tidak memilih Tuhan Yesus. Why not Jesus? Karena aku akan melakukannya nanti, later on, nanti aja. Aku sih tahu ini benar, tapi kayaknya aku belum siap, nanti aja deh. Aku nggak bisa sekarang, nanti aja deh. Mungkin aku sibuk, jadi aku nggak bisa sekarang, nanti aja deh. Aku mungkin masih banyak kegiatan yang lain, sibuk, nanti aja deh. Pokoknya nanti. Tapi saya mau ingatkan satu ayat kepada kita semuanya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Hal yang dimaksudkan daripada Matius 6 ayat 33 ini adalah soal prioritas. Prioritas. Apa yang kamu prioritaskan dalam kehidupan kamu? Apa yang kamu pentingkan, nomor satukan di dalam kehidupan kamu? Ini soal prioritas. Saya pernah dengar bahwa ada orang sukses yang bilang gini, orang yang sukses itu bukan orang yang sibuk, tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang ngerti prioritas dalam kehidupan dia. Dan dari prioritas itu, dia kembangkan dan dia terus bekerja menurut apa yang dia prioritaskan dalam kehidupan dia. Ya sama seperti kehidupan rohani kita. Orang yang dewasa rohani, orang yang sukses rohani, orang yang baik rohani, maka adalah orang-orang yang bukan suka bilang nanti. Tetapi adalah orang-orang yang ngerti betul bahwa prioritas dalam kehidupan mereka adalah Tuhan, dan dari prioritas itulah mereka membangun kehidupan mereka. Dari fondasi itulah mereka membangun kehidupan kita. Petrus, dia bilang bahwa I will build my life upon your life. Saya membangun kehidupan saya dari kehidupannya Tuhan. I will set my life upon your life. Saya mengatur kehidupan saya dari kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. So, kalau udah ngerti prioritas ini, maka nanti itu bukan agenda kita. Kalau kita ngerti prioritas Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita nggak mengulur-ngulur lagi. Maka nanti itu bukan agenda orang-orang percaya, katakan amin. Maka, yang kita lakukan adalah sekarang, it's now or never. It's now or never. Yang di sekolah, kalau mungkin kamu dikasih tugas, nanti itu bukan agenda orang-orang percaya. Kamu kerjakan sekarang, kamu cicil apa yang bisa kamu kerjakan. Kamu cicil apa yang kamu bisa lakukan. Dan it's now or never. Mungkin yang di kantor, mungkin yang di karyawan, mungkin yang dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Kamu dikasih job, kasih tugas, kasih deadline sama bos kamu.
it's like now or never. Dan di situ Kolose 3 ayat 23 muncul. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan pastinya kita berikan yang excellent untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. So hey, I've said you guys 4 things. Saya berdoa supaya 4 hal ini bisa membantu kita mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Bisa membantu kita mengenal diri kita di dalam ciptaannya yang agung ini. Bisa mengenal bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Dan itu lebih besar dari apapun juga yang bisa kita pikirkan sekarang. Saya berdoa supaya hubungan kita dengan Tuhan memiliki hubungan yang sehat. Hope you guys have a healthy relationship with God. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pesan yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan itu mengubahkan hati kami. Kami belajar sesuatu. Kami belajar Tuhan pastinya dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami belajar akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur olehnya Tuhan. Kami berterima kasih olehnya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Dan kami akan membangun kehidupan kami daripada kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you and God love you all.